Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nugralia. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai jaringan nirkabel. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai perancangan jaringan, sekarang kita belajar nih permasalahannya, yaitu troubleshooting jaringan nirkabel, atau kita mencari permasalahan kemudian kita melakukan perbaikan gitu ya, atau menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini sebenarnya ada beberapa banyak permasalahan, tapi yang pertama kita bahas itu mengenai kalau misalkan jaringannya tuh nggak berhasil terkoneksi gitu. Kita bikin jaringan tapi kok nggak bisa connect ya dari akses pointnya ke kliennya. Itu kenapa ya? Nah, pertama kemungkinan adalah adanya teknologi 802.11 yang tidak sesuai. Di mana teknologi 802.11 ini adalah teknologi yang yang digunakan untuk jaringan wireless, yaitu dari IEEE atau IA3 gitu. Nah, ini tuh jenisnya ada banyak gitu ya. Ada 802.11 B, ada yang 11 A gitu, ada 11 G, dan ada 11 N. Nah, jadi kalau misalkan dia pakainya yang 11A gitu ya, terus kita coba hubungin pakai yang 11N, ya nggak bisa gitu. Kalau misalkan AP-nya pakai 11A tapi kliennya pakai 11N, ya nggak bisa terhubung, harus sama 11N gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, metode autentikasinya nggak sesuai. Maksudnya gimana nih? Nah, metode autentikasi itu kan penghubung ya antara wireless AP wireless AP-nya tuh kita tulis ya, antara wireless AP dengan klien gitu. Nah, kalau misalkan metode autentikasi yang digunain itu nggak sesuai, ya otomatis nggak bisa terhubung gitu. Ini nggak sesuai misalkan ya, nggak bisa terhubung, sama kayak tadi sebenarnya. Tapi kalau metode autentikasi itu apa aja sih? Ya, kita bahas di sini. Metode autentikasi itu apa aja? WEP gitu ya, WPA, PSK, kemudian WPA 2 PSK gitu. Nah, kalau misalkan si kliennya pakai WEP gitu, ya otomatis AP-nya juga harus pakai WEP gitu. Kalau beda ya nggak bisa. Sama ya, logikanya sama. Yang ini intinya teknologi yang digunain harus sama lah, metodenya juga harus sama. Kemudian kunci WEP-nya tidak sesuai. Nah, misalkan kita pakai metode yang WEP ini, WEP, terus kuncinya itu nggak sesuai. Kalau misalkan kita menggunakan WEP itu kan sama aja kayak standar ini ya, 11B, 11G gitu ya. Nah, kalau misalkan spesifikasi dari kunci WEP ini nggak sesuai nih antara perangkat si AP nih sama kliennya, itu ya dia nggak bisa terhubung. Kesalahannya itu apa sih? Biasanya salah ketik atau salah eja gitu. Kunci salah pengetikan atau salah pengejaan kunci. Nah, kalau nggak cocok ya nggak bisa terhubung gitu ya, intinya kayak gitu. Kemudian berarti ini apa nih? Salah kunci atau ketik. Salah kunci atau ketik, itulah intinya ya. Kemudian apa nih? Nah, yang selanjutnya adalah indeks kunci WEP tidak sesuai. Indeks kuncinya nggak sesuai nih. Indeks kunci itu apa sih bentuknya? Indeks kunci itu bentuknya suatu nomor yang menspesifikasikan kunci WEP. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini tuh indeksnya itu berbentuk nomor yang memberikan spesifikasi. Spesifikasi itu apa sih? Standar lah ya, dikasih standar. Oh, ini kuncinya harus kayak gini semua, sama, indeksnya harus sama. Nah, kalau misalkan beda-beda, ya nggak bisa terhubung antara si wireless AP sama wireless kliennya. Padahal kan kunci ini nanti yang akan digunakan untuk enkripsi frame gitu ya pada jaringan wireless. Jadi kalau beda nggak bisa terhubung. Oke, lanjut.
Selanjutnya adalah pre-shared key nggak cocok. Maksudnya gimana nih? Pre-shared key-nya nggak cocok. Pre-shared key itu apa sih? Nah, kalau misalkan kita menggunakan autentikasi WPA PSK atau WPA 2 PSK, kita tuh harus melakukan konfigurasi nilai pre-shared key pada kolom network key dan konfirmasi network key-nya. Maksudnya gimana? Ya kita harus ngasih kunci gitu. Kunci jaringan. Kita harus ngasih kunci jaringan. Nah, kalau misalkan ini kunci jaringan yang sama antara AP dan klien. Maksudnya gimana? Nah, kunci jaringan ini kan kayak password gitu lah ya. Password jaringannya antara si access point sama klien harus sama. Kalau beda ya dia nggak terhubung karena beda kunci. Kemudian apa? Double pengaktifan konfigurasi. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya adalah ketika kita menggunakan double itu ketika kita menggunakan konfigurasi otomatis dan install pihak ketiga. Nah, yang dimaksud double pengaktifan konfigurasi adalah sebenarnya jaringan wireless itu kan bisa dikonfigurasi menggunakan apa ya, konfigurasi otomatis atau instalasi pihak ketiga. Jadi kalau misalkan udah pakai yang otomatis, ya nggak usah install yang ketiga gitu. Kalau misalkan mau pakai pihak ketiga atau aplikasi tambahan, otomatisnya dimatiin biar dia nggak double pengaktifan konfigurasi. Karena sistemnya bingung nih, wah ada dua yang aktif, jadi bingung mau pakai sistemnya, pakai konfigurasi yang mana. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah wireless AP dikonfigurasi dengan filter MAC. Filter MAC itu apa sih? Nah, filter MAC itu sebenarnya kayak filter, toh. Filter itu penyaringan. MAC itu kan alamat gitu ya. Jadi alamatnya disaring. Kalau misalkan gini, kita punya wireless AP di sini, kita punya dua klien ibaratnya gitu ya. Ada dua klien di sini. Nah, ini kan harus terhubung nih ke wireless AP. Ini harus terhubung ya. Ini wireless AP-nya di sini. Nah, kalau dari sini ke klien 1, ini klien 2 gitu. Kalau dari wireless AP ke klien 1 itu terhubung, tapi yang kedua nggak terhubung karena apa? Dikasih filter MAC ternyata. Di sini ada filternya nih, ada filter MAC yang bikin AP klien itu nggak bisa ke wireless klien yang 2. Karena apa? Filter ini kan menyaring gitu. Ternyata disaringnya kenapa? Oh, disaringnya ternyata wireless AP ini nggak bisa nih, nggak boleh kedua, nggak diizinin gitu. Nah, makanya nggak terhubung. Makanya harus dicek nih filter MAC-nya. Kemudian sumber interferensi sinyal, maksudnya gimana? Ternyata standar 802.11 itu tuh bekerja pada frekuensi 2.4 Hertz gitu ya, gigahertz. Artinya frekuensi ini itu sama dengan frekuensi pada perangkat wireless lainnya gitu. Ada kayak perangkat wireless apa tuh? Cordless phone atau pada microwave dan perangkat keamanan rumah misalkan. Nah, kalau misalkan ada perangkat-perangkat, ya apa aja sih perangkatnya, ya banyak, yang dia mempunyai frekuensi yang sama dengan wireless AP gitu. Nah, dia tuh akan memungkinkan interferensi sinyal. Interferensi itu kan apa ya? Bingung gitu, si klien tuh bingung karena ada banyak sinyal yang frekuensinya sama. Makanya bisa aja misalkan gini ya, kita umpamain di sini kita punya perangkat-perangkat yang sama si 2,4 GHz ini ya, GHz. Nah, ini ada microwave, ini AP klien, ini keamanan rumah, ini apa? Microwave cordless phone misalkan. Nah, kita punya nih jaringan AP-nya di sini gitu. Ini tuh harusnya tersambung ke sini kan, tapi karena ini sinyalnya banyak, jadi dia bingung nih. Aduh, gue mau
nyambung kemana nih, karena sinyalnya sama gitu, frekuensinya sama gitu ya. Oke, lanjut. Sumber pelemahan atau atenuasi. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya ini sebenarnya sering terjadi, cuma harus diperhatikan karena pada saat kita membuat sebuah jaringan, misalnya kita punya AP di sini, terus kita punya klien di sini, ini kan harus terhubung, set. Nah, terhubungnya gimana? Ada transmisi data di sini nih. Ketika ada sebuah dinding atau gedung lah yang dia tebal atau dia mempunyai ukuran yang ketebalan gitu ya, itu akan menghalangi proses transmisi data. Makanya sinyalnya jadi lemah karena nyangkut nih di dinding ini gitu. Makanya pada saat pembuatan jaringan wireless itu harus diperhatikan tempat, letak, dan segala kemungkinan yang bisa menghalangi sinyal itu bertransmisi. Oke, mungkin itu aja materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.